Halo, perkenalkan nama saya Kizi Liwina Anggi dengan NIM D1C123035. Di sini saya akan menjelaskan 5 kriteria sistem jaminan halal dan beberapa produk yang termasuk titik kritis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan produk halal. Apa sih sistem jaminan produk halal ini atau biasa disebut dengan SJPHP. Nah, sistem ini bertujuan untuk menjamin kehalalan produk melalui 5 kriteria, yaitu kebijakan halal, penggunaan bahan halal, proses produksi halal, serta pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria yang pertama, yaitu kebijakan halal, di mana kebijakan halal adalah komitmen tertulis dari pemilik usaha bahwa produk yang dibuat harus halal dan diproses sesuai aturan syariat. Menurut saya, kebijakan halal ini penting supaya semua orang di dalam usaha punya penanganan yang sama. Contohnya, pemilik UMKM menuliskan pernyataan, kami berkomitmen memproduksi makanan halal, lalu menempelkannya di ruang produksi agar bisa dibaca oleh semua orang. Berikutnya kriteria yang kedua, yaitu bahan halal, di mana semua bahan yang digunakan harus halal dan jelas asal-usulnya. Dari pengalaman melihat UMKM, seringkali bahan dibeli di warung tanpa label halal, padahal ini bisa jadi masalah. Contohnya, tepung ketan yang digunakan sudah memiliki sertifikasi halal, sedangkan gula merah sebaiknya dibeli dari pemasok yang bisa menjamin kehalalannya. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu proses produksi halal, di mana proses produksi harus dijaga agar tidak tercemar bahan haram atau najis. Menurut saya, proses ini sangat tergantung pada kebiasaan kerja sehari-hari. Contohnya, alat masak dodol hanya digunakan untuk produk halal dan selalu dicuci bersih setelah produksi, tidak tercampur dengan alat untuk memasak bahan non-halal. Berikutnya kriteria yang keempat yaitu sumber daya manusia atau karyawan, di mana karyawan harus memahami apa itu halal dan bagaimana cara menjaganya dalam pekerjaan. Menurut saya, sehebat apapun aturannya, kalau karyawan tidak paham, sistem tidak akan jalan. Contohnya, karyawan diberi arahan bahwa mereka tidak boleh membawa makanan non-halal ke area produksi dan harus menjaga kebersihan saat bekerja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kriteria yang kelima, yaitu pengawasan dan evaluasi, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan semua aturan halal tetap dijalankan secara konsisten. Menurut saya ini penting agar tidak hanya rapi di awal saja. Contohnya, pemilik usaha mengecek secara berkala bahan yang digunakan, cara penyimpanan, dan kebersihan alat, serta mencatat jika ada kesalahan untuk segera diperbaiki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa produk yang tergolong ke dalam titik kritis dan yang tidak titik kritis. Yang pertama yaitu produk minyak goreng yang merupakan produk yang tergolong ke dalam titik kritis, di mana minyak goreng termasuk titik kritis halal terutama pada sumber bahan baku dan proses pengolahannya. Minyak goreng bisa berasal dari bahan nabati seperti kelapa sawit, kelapa, dan kedelai atau hewani. Secara bahan nabati, minyak goreng asalnya halal, namun yang menjadi kritis karena dalam proses pemurnian bisa digunakan bahan penolong seperti emulsifer, antioksidan, atau proses refining yang berpotensi bersumber dari bahan hewani. Selain itu, minyak goreng juga berisiko tercemar jika diproduksi atau digunakan bergantian dengan minyak berbahan hewani atau non-halal. Contohnya minyak goreng curah tanpa merek dan tanpa sertifikasi halal, sulit ditelusuri prosesnya sehingga status kehalalannya menjadi tidak jelas. Sebaliknya, minyak goreng bermerek dengan sertifikasi halal relatif lebih aman. Berikutnya produk yang kedua yaitu pewarna makanan, di mana produk pewarna makanan ini juga tergolong ke dalam produk titik kritis. Pewarna makanan sangat termasuk titik kritis halal karena sumbernya berasal dari bahan alami, sintetis, atau hewani. Beberapa pewarna alami seperti karmin berasal dari serangga yang status kehalalannya diperselisihkan. Pewarna sintetis juga menjadi kritis karena dalam proses pembuatannya dapat menggunakan pelarut, alkohol, atau bahan tambahan yang belum tentu halal. Contohnya, pewarna merah cair tanpa label halal yang dibeli di toko bahan berisiko tidak halal, sedangkan pewarna makanan dengan kode BPOM dan sertifikasi halal lebih aman dan terjamin kehalalannya. Yang ketiga ada produk Yakult, yang dimana produk ini juga tergolong ke dalam produk titik kritis halal, dimana Yakult ini termasuk titik kritis halal bukan karena bahan utamanya haram, tetapi karena proses fermentasi. Produk fermentasi berpotensi menghasilkan alkohol sebagai produk samping, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, media pertumbuhan bakteri, bahan penstabil, dan perisai yang digunakan juga menjadi titik kritis. Contohnya, Yakult yang beredar resmi di Indonesia telah memiliki sertifikasi halal, sehingga aman dikonsumsi, namun produk fermentasi sejenis yang diproduksi rumahan tanpa pengawasan dan sertifikasi bisa menjadi tidak jelas status halalnya. Selanjutnya produk yang terakhir yaitu produk yang keempat, jagung rebus, di mana produk ini tergolong kepada produk yang tidak termasuk titik kritis halal, di mana jagung rebus tidak termasuk
titik kritis halal karena berasal dari bahan nabati murni dan proses pengolahannya sangat sederhana, yaitu hanya direbus dengan air selama tidak ditambahkan bahan yang lain yang haram dan peralatannya bersih dari najis. Jagung rebus jelas halalnya. Contohnya, jagung rebus yang dimasak dengan air bersih tanpa campuran margarin atau mentega non halal, tetap halal dan aman dikonsumsi.